Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 15 dimulai dari ayat 11 berakhir sampai ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Demikian sabda Tuhan, kita sambut dengan nyanyian.
Selamat pagi bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kekuatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita satu minggu yang lalu. Baik dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita diberi kehidupan kekal, keselamatan, dan makanan minuman, pakaian, sandang pangan. Dan patutlah kita datang kepadanya bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Dalam minggu ini kita akan memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik khotbah sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Kita pasti bersukacita jika menemukan sesuatu yang hilang. Entahkah itu barang yang sangat sederhana sampai barang yang mahal, atau orang yang kita sayangi, kita temukan kembali. Pastilah ungkapan sukacita muncul dari diri kita secara alami. Dan ini cerita yang sudah berkali-kali kita dengar, bahwa seorang ayah sangat bergembira tatkala anaknya yang hilang kembali dengan sehat ke pangkuannya. Cerita yang baru kita baca itu adalah gambaran kasih Allah yang menanti kedatangan anak-anaknya yang hilang kembali ke pangkuan, kembali kepada jalan yang benar, kembali pada kehendak Allah. Sehingga perumpamaan anak yang hilang ini hendak menggambarkan kasih Allah yang tanpa batas. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, hati kita pun dipenuhi kasih yang tanpa batas. Seandainya ada 2 anak kita, atau 3, atau 4, atau berapa orang anak kita, lalu dari salah satu anak itu berkelakuan tidak seperti yang normal, atau katakanlah dia anak yang bandel, yang tidak mendengar nasihat kita, kalau ditanya orang tua itu, apakah engkau mengasihi dia? Orang tua akan berkata, ya, aku mengasihi dia. Bahkan secara manusiawi, kasih kita akan lebih besar kepada anak yang bandel dan tidak baik. Mungkin doa kita 2 kali lipat kepadanya dibanding anak kita yang baik-baik saja. Mengapa? Karena kalau tidak orang tua lagi menerima keberadaan anaknya, siapa lagi yang mengasihi dia di dunia ini? Anak itu lahir dari kita. Jangan amang-inang menganggap lahir itu artinya seorang laki-laki melahirkan anak, seorang ibu melahirkan anak. Bukan. Jadi kata lahir dalam Alkitab itu keluar dari laki-laki, keluar. Maka dalam Alkitab selalu kalimatnya dia memperanakkan. Jadi dari laki-laki keluar benih, dan benih itu dikandung seorang istri, maka istri melahirkan benih yang keluar dari laki-laki. Jadi yang beranak itu bukan perempuan, yang beranak itu laki-laki. Karena dia memperanakkan. Ibu Allah melahirkan. Jadi seorang ayah, kalau yang dianakkannya itu anak yang tidak baik, bukan berarti seorang ayah membuang anak itu begitu saja. Atau seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak baik, maka seorang ibu membuang anak itu begitu saja. Bukan. Tanggung jawab seorang ayah dan ibu ialah membawa anak itu menjadi anak Tuhan. Jika tidak, maka kita berusaha, maka doa kita terus lebih banyak kepada-Nya. Maka anak yang hilang ini menggambarkan kasih yang memulihkan. Tidak ada seorang ayah, seorang ibu berdoa kepada Tuhan, lahirkanlah anak yang bandel Tuhan kepada aku. Ada yang berdoa begitu? Angkat tangan.
Gak ada. Saya pun tidak mau angkat tangan. Saya harus turunkan tangan saya. Kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami anak-anak yang baik. Tetapi jika kita menemukan anak yang tanda petik tadi kurang baik, apakah sikap kita seperti anak sulung itu? Bapak, aku sudah bertahun-tahun tinggal bersamamu, tetapi engkau tidak pernah memotong kambing untuk sahabat-sahabatku. Tetapi bagi anakmu yang hilang, yang berfoya-foya dengan pelacur, engkau potong lembu untuk bersuka cita. Jangan kita iri jika ada pemulihan dalam kehidupan keluarga. Ayah yang memperanakkan anaknya yang bungsu ini bersuka cita karena anaknya kembali ke pangkuannya. Ada beberapa pelajaran penting yang kita peroleh dari perikop khotbah minggu ini. Yang pertama, keputusan anak yang bungsu. Benar dia telah berfoya-foya, benar dia telah menjual harta miliknya, benar dia telah melakukan segala yang melanggar kehendak bapaknya. Tetapi ingat, dia telah menerima ganjarannya. Dia telah menerima ganjarannya di kota yang jauh. Bahkan mau makan ampas babi pun tidak diizinkan pemiliknya. Akhirnya mulailah dia sadar bahwa dia ini adalah anak. Dan bapaknya memiliki makanan yang besar, memiliki upahan yang banyak, yang bisa menikmati segala kemewahan di rumah bapaknya. Lalu dia membuat keputusan, Bapak, aku ini adalah anakmu yang berdosa, melanggar kehendak surga dan Bapa. Aku tidak layak disebut Bapa anakku. Ini pengakuan. Jadi orang yang telah berdosa, dia lalu mengaku dosa, maka itulah sejatinya sukacita. Jadi kalau ada orang yang bertobat, jangan kita tertawakan. Kalau ada orang yang memulihkan hidupnya menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kita sepelekan. Kita kan sering melihat dari tampilan luar. Contoh sederhana yang paling mudah kita lihat, jika anak binaan dari lembaga pemasyarakatan keluar dari lapas, apakah kita langsung 100% menerima dia? Wow, mungkin kita beri cap lagi. Baru keluar dari penjara itu, jangan berteman kepadanya. Itu yang kita beri label stigma. Atau kita bisa saja masuk dalam paradigma bahwa orang yang jahat sekali tidak mungkin bertobat. Orang yang sudah kita kenal, oh anaknya Amang itu dulu bandel itu, jahat itu. Lalu kita klaim bahwa dia selamanya jahat. Dunia ini berputar, punya dinamika. Terkadang kita jahat, tapi ada waktunya kita mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saat itu terjadi, kita pun harus menerima sukacita besar itu. Dan lomoro hakku dihamamati ni parjahati inna jauh alai dihamu mula nado mangulahon lomo ni rohani di batah. Jadi kita harus bersuka cita jika ada orang yang bertobat. Paulus, dia dulu membunuh orang-orang Kristen, bakar sinagoge dulu. Tetapi sekarang Paulus adalah hamba Tuhan yang getol memberitakan kabar baik. Ketika dia bertobat di Damsyik, maka jangan lihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihat seseorang masa kininya. Anak bungsu itu memang dulu dia telah berfoya-foya, kini dia telah mengaku dosa. Ya Bapa, aku telah bersalah kepada sorga dan kepada Bapa. Lalu ayahnya merangkul dia. Itu yang pertama, keputusan anak bungsu. Yang kedua,
yang kita lihat dari teks ini ialah pengalaman di tanah jauh. Ketika kita jauh dari seorang ayah yang mengasihi kita, ada potensi tergoda melakukan dosa. Maka sejak dini jangan jauh jarak kita dengan anak kita. Sebagai orang tua, jangan jauh jarak kita dengan anak kita. Mungkin kita menganggap kita satu rumah, tetapi tidak dekat dengan anak. Bisa saja jauh di negeri seberang, tapi kita dekat dengan anak. Kedekatan itu menjamin kehidupan anak. Maka kalau dekat, jalin intensitas kebersamaan. Ada family time. Waktu bersama dengan anak, bersenda gurau, bermain, bercerita, memberi teladan, supaya dia tidak jauh. Kalau teks ini mengatakan dia jauh berfoya-foya, tapi jangan kita bayangkan anak kita pergi berfoya-foya ke Nagoya, ke Bangkok misalnya, atau pergi dia ke Singapura. Bukan begitu. Bisa saja satu rumah, tapi anak kita menginvestasikan waktu di game. Di kamarnya main game. Habis waktu main game. Atau pergi ke PlayStation. Atau pergi ke kafe-kafe. Dia lebih senang ngobrol dengan orang-orang sebayanya di kafe daripada ngomong dengan bapaknya dan ibunya di rumah. Itu menjalin jarak yang jauh, dan itu potensi kerusakan besar kepada anak. Jika anak kita mampu menjadi anak yang dekat dengan kita, maka imannya akan bertumbuh baik. Jadi ini yang kedua, kesadaran bahwa ada pengalaman jauh membuat sang anak bungsu tergoda berfoya-foya. Jadi hari ini kita mulai berintrospeksi diri kepada keluarga kita. Apakah saya sebagai ayah dekat dengan anak? Apakah saya sebagai ibu dekat dengan anak? Pernahkah kita bersay hello dengan mereka? Hai bos, bro, sis, gimana kabar? Atau kita anggap udah pulang, udah selesai, tidur, makan, pergi sekolah, pulang, selesai. Bukan. Mereka punya dunia lain yang tidak kita sentuh. Dunia yang menjauhkan dia dari Tuhan, yang tidak bisa kita sentuh. Maka hari ini mulailah sebagai ayah, rangkullah anak kita semua. Peluk mereka dalam dekapan kasih-Mu, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran ada pertobatan. Jadi kalau anak kita sudah bertobat, sambutlah dengan sukacita. Hargai. Ini anaknya sudah baik-baik di rumah satu harian. Orang tua tidak mau ngomong satu harian dengan anak-anak itu. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan WhatsAppnya, sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan YouTube-nya. Lebih banyak kita menonton orang yang bermain sandiwara di TikTok daripada melihat anak kita yang sudah satu hari bersama kita tidak disentuh dalam kasih. Ini menjadi pelajaran dari teks ini, sehingga kita harus bersukacita jika kita membuat anak-anak kita tertawa, jika membuat anak-anak kita merasa dirinya milik ayahnya dan merasa dirinya milik ibunya. Ini yang mungkin hilang dari kehidupan kita sebagai keluarga. Maka PGI sekarang menggembor-gemborkan eklesia domestika, gereja rumah, persekutuan rumah yang hilang direnggut oleh smartphone, persekutuan rumah yang hilang direnggut kemajuan teknologi. Maka sekarang, hai kaum bapak dan kaum ibu dan anak-anak, nikmatilah sukacita jika kembali melakukan kehendak Bapa. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apakah sukacita yang kembali ke kita jika anak itu hilang? Yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Sukacita apa yang ditemukan ayahnya ketika si bungsu kembali datang ke rumahnya?
Yang pertama, sukacita karena terjadi pemulihan hubungan yang terputus. Ketika dia di negeri jauh, komunikasi putus, hilang, maka ayahnya bersukacita karena komunikasi dengan anaknya itu terjalin kembali. Jadi kalau pulang nanti ke rumah, say hello lah kepada anggota rumah tangga kita. Nikmatilah hubungan yang terjalin kembali. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sukacita karena pengampunan dan kasih tanpa batas. Jika ayahnya masih jauh, anaknya itu dia sudah berlari-lari menjemput anaknya yang kembali itu menunjukkan kasih yang tak terbatas. Jika kita hadir saat ini di rumah Tuhan di GKPA Batam ini, sebenarnya dari jauh Tuhan telah menghempangkan tangan kepada kita. Hai anakku, mari bergabung, beribadah, menyembahku. Aku akan memberikan kelegaan, kekuatan, berkat yang berkelimpahan kepadamu. Jadi setiap minggu kita datang ke rumah Bapa, itu berarti kita disambut sang Bapa yang baik untuk diberkati. Itu yang kedua yang kita lihat, bahwa pengampunan Bapa yang tanpa batas itu memberi kesempatan bagi kita memiliki berkat yang berkelimpahan. Maka Bapa berkata, ambilkan baju, ambilkan cincin, potong lembu, mari menikmati sukacita karena anakku telah hidup. Jadi kita berjuang satu minggu di tengah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat. Kita hampir mati, kita hampir gagal, lalu kita datang menyembah Tuhan. Tuhan berkata, hai anakku, aku akan memberikan kepadamu cincin, pakaian kehormatan, dan makanan yang berkelimpahan. Sehingga setiap minggu adalah sukacita ibadah raya, bertemu sang Bapa yang mengasihi kita tanpa batas. Yang ketiga, sukacita apa yang ditemukan oleh sang Bapa ketika anak yang hilang itu kembali. Yang ketiga, sukacita karena keselamatan dan kembali kepada anak yang bungsu dan menerima jalan yang benar. Jadi ayah memastikan anaknya beroleh keselamatan. Tidak lagi kematian di negeri jauh, tidak lagi memakan ampas babi, tetapi dia akan memberikan makanan terbaik, makanan jasmani dan makanan rohani, sehingga anaknya menjadi anak yang melakukan kehendak bapaknya. Yang terakhir, apa yang didapatkan? Sukacita apa yang didapatkan oleh sang Bapa ketika anaknya kembali? Sukacita karena kasih yang tanpa batas. Ini yang kita lihat, sukacita karena kasih yang tanpa batas. Apa yang hendak kita renungkan dari teks ini? Sehingga kita pulang membawa sukacita besar karena ada yang hilang telah kita temukan, karena ada yang mati telah hidup kembali. Apa yang hendak kita renungkan dan kita bawa pulang? Yang pertama, kasih Tuhan tidak terbatas. Jika kasih Tuhan tidak terbatas, maka kasih kita pun tidak terbatas. Kasih ibu sepanjang masa. Mengapa tidak dikatakan kasih bapa sepanjang masa? Karena ibu lebih dekat kepada anak. Benar, 6-9 bulan dia bersama sang bayi, dibesarkan, disusui, dilatih. Bukan berarti kasih bapa tidak tampak kepada anak. Memang kasih seorang bapa itu tidak seekspresif seorang ibu. Tapi kasih seorang bapa, dia hanya pura-pura diam, tapi sebenarnya dianya lebih menangis pertama jika anaknya tidak baik. Saya ulangi, seorang ayah akan lebih pertama, lebih duluan bersedih jika melihat anaknya tidak baik. Sebaliknya, seorang ayah akan bangga jika melihat anaknya sukses dan melakukan kehendak Tuhan. Apalagi nanti kalau anak-anak kita memberikan kekayaan kepada orang tua kita melalui kesuksesan,
pekerjaan, wisuda, atau karir yang menanjak. Yang bangga bukan hanya engkau, yang bangga ayah dan ibu. Maka jangan biarkan ibu kita ini menangis di tempat yang tersembunyi. Jangan biarkan ayah kita ini menangis di tempat yang tersembunyi karena sikap kita yang tidak baik. Maka biarkanlah mereka bersukacita untuk menikmati kesuksesan kita sebagai anak. Jika selama ini soal wisuda ini ya, jika selama ini ibu ayah kita merhoi-hoi kan, tunduk untuk mencari uang, mengirimkan uang kuliah, uang makan, uang kos, uang pulsa, uang pacarmu, semua ditanggung. Biarkanlah dia ketika wisuda bertegak dada begini karena melihat anaknya di wisuda. Hanya itu aja. Anakku sarjana. Biarkanlah mereka menikmati kebahagiaan sukacita itu. Karena kita mengembalikan mereka pada kebanggaan yang luar biasa. Kasih yang tak terbatas. Yang kedua, pengampunan yang memulihkan. Jikapun ada dinamika yang terjadi di rumah tangga kita, terjadi persoalan, maka terimalah anak itu kembali sebagai buah kasih sayang kita. Anak-anak juga jangan terlampau mudah menghakimi orang tua kita. Jangan terlampau mudah menghakimi mereka. Mereka adalah melahirkan dan memperanakkan engkau. Maka terimalah keberadaan mereka. Pulihkan hubunganmu dengan mereka. Supaya sukacita besar terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, menghindari rasa iri dan membuka hati untuk kasih yang tanpa syarat. Hindarilah sikap anak sulung yang iri atas kembalinya adiknya dari tempat yang jauh yang berfoya-foya. Tetapi untuk kebaikan tak perlu iri, untuk keselamatan tak perlu iri. Bukalah hati pengampunan supaya kita bersama-sama bersukacita dalam surga kekekalan kelak. Amin. Kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dapat Kamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini, mengajak kami bersukacita atas kembalinya anak yang hilang. Ada banyak yang hilang dari kehidupan kami karena ketiadaan hubungan yang baik. Makanya kami hari ini diajari supaya meningkatkan intensitas persekutuan kami dengan anak-anak kami, supaya mereka tidak hilang diterpa arus zaman. Kami mendekatkan diri dengan mereka supaya dekapan kami, kasih kami yang tanpa batas mengubah, memulihkan hidup mereka. Bentuklah kami menjadi keluarga yang merindukan persekutuan yang indah, sehingga kami menikmati sukacita atas kebahagiaan, atas pemulihan, atas keselamatan yang kami peroleh. Berkatilah firman-Mu ini, teruskanlah di dalam hati kami bekerja melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti, bahkan mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.